Oke, jadi sekarang kita sudah mengudara ya, dan di sini kita berada tepat di atas Desa Garuga yang berada di Kecamatan Batang Toru dan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebenarnya untuk kabupatennya ini sangat berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Dan beginilah kondisinya di tanggal 20 Maret tahun 2026 ini. Oke, selamat datang kembali di channel Bang Jon ya. Dan kali ini kita akan membahas keadaan Desa Garuga yang berada di Kecamatan Batang Toru dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebenarnya ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Tapanuli Tengah ya. Kebetulan karena kita mudik di tanggal 20 Maret ini, kita melewati Desa Garuga ini karena memang Desa Garuga ini merupakan jalan lintas yang menghubungkan antara Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Untuk saat ini bisa kita lihat betapa hancurnya daerah ini dan betapa dahsyatnya bencana yang melanda desa ini. Bisa kita lihat di kiri dan kanan sudah tidak ada bangunan, di mana sebelumnya bangunan-bangunan rumah itu ada di sebelah kiri dan kanan. Tampak di sebelah kiri kita masih ada 1-2 bangunan, tapi dengan kondisi yang sudah sangat parah ya. Jalanan juga hancur karena memang material yang dibawa banjir bandang itu juga menutupi jalan ini. Cuma karena kejadiannya sudah berlangsung 3 bulan yang lalu, jadi jalanan ini sudah dibersihkan oleh pihak-pihak terkait dan masyarakat setempat ya. Nah teman-teman, di sebelah kiri kanan kita sudah habis ya bangunannya. Cuma ada berdiri 1-2 bangunan yang kondisinya juga cukup memprihatinkan. Nah, di sini bisa kita lihat ada alat berat yang standby untuk melakukan pembersihan dan pengangkatan material yang mengganggu permukiman warga dan jalan lintas ini. Nah, untuk kondisi jalannya juga parah ya. Itu masih ada sisa-sisa material yang masih menempel di jalan ini. Nah, di situ adalah satu masjid yang masih berdiri kokoh, tapi untuk dinding-dindingnya juga sudah hancur. Nah, di sini tampak ada rumah-rumah sementara yang dibangun pemerintah, tapi jumlahnya masih sedikit ya. Kita berharap pemerintah segera memperbanyak atau mengganti hunian sementara dari warga yang terdampak di lokasi atau di Desa Garuga ini. Nah, sebenarnya ini di Desa Garuga ini ada 2 jembatan, tapi karena bencana kemarin itu membawa material dan menyebabkan aliran sungai baru. Sebentar lagi kita akan mencapai aliran sungai baru yang dimana itu membuat jalur ini sempat terputus ya. Nah, ini yang saya bilang nih. Sebelumnya di sini nggak ada sungai nih. Tapi karena dahsyatnya banjir bandang kemarin, dia membuat jalur aliran sungai yang baru. Nah, ini yang kita lewati ini. Dan bisa kita lihat sebelah kanan itu ada jembatan merah putih, itu yang dibuat oleh TNI ya. Sebenarnya jalan ini tidak ada jembatan, tapi karena banjir bandang kemarin membuat aliran sungai yang baru, jadi terbentuklah sungai ini. Oke, jadi sekarang coba kita parkirkan dulu mobil kita, lalu kita lihat dari atas kondisinya seperti apa kalau kita lihat dari atas. Oke, jadi sekarang kita sudah mengudara ya, dan di sini kita berada tepat di atas Desa Garuga yang berada di Kecamatan Batang Toru dan di Kabupaten Tapanuli Selatan. Sebenarnya untuk kabupatennya ini sangat berbatasan dengan Tapanuli Tengah. Dan beginilah kondisinya di tanggal 20 Maret tahun 2026 ini. Tampak desa ini seperti hampir menghilang ya, karena bisa kita lihat rumah-rumah yang berada di bawah kita ini sudah sangat tidak layak huni karena begitu dahsyatnya banjir bandang yang menghantam desa ini. Jadi tadinya sebelum ada bencana perumahan di sini banyak ya rumah-rumah warga, tapi sekarang bisa kita lihat hanya sebagian rumah yang masih berdiri. Namun kondisi rumah tersebut sudah tidak layak huni karena sudah hancur di bagian dinding dan tiang-tiang utama dari rumah itu sendiri. Nah, untuk jalan yang kita lihat ini adalah jalan lintas yang menghubungkan antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Selatan. Dulunya jalan ini tergolong lebar, tapi karena banyaknya material yang menumpuk di atas jalan ini,
dan baru dilakukan pembersihan, makanya jalan ini terlihat sempit. Itu bisa kita lihat seperti lapangan begitu saja ya. Tapi sebelumnya di situ adalah perkebunan masyarakat. Namun karena sudah diterjang banjir itu yang membawa lumpur serta material batu dan kayu, jadi modelnya seperti itu. Sekilas kita melihat di sini rumah-rumah jadi tinggal 3, 4 atau 5, 6 bangunan aja yang berdiri ya. Sebelumnya di sepanjang jalan lintas ini banyak rumah yang berdiri, namun semua sudah habis. Nah, ketika kita berbelok ke arah kanan ini bisa kita lihat juga jadi banyak lahan terbuka ya. Kondisinya seperti ini, dan ini adalah hasil dari terjangan material lumpur, pohon dan batu yang terbawa oleh banjir bandang kemarin. Bisa kita lihat jadi kondisinya seperti ini ya. Tuh bisa kita lihat juga di sini banyak kayu-kayu gelondongan yang terbawa dari banjir itu. Yang di bawah kita ini, yang kita lihat sekarang adalah kayu-kayu gelondongan yang terbawa arus. Oke, kita sekarang berada menuju di ini ya, di jembatan Merah Putih atau jembatan sementara yang dibuat oleh tim TNI ya. Jadi sebenarnya berdasarkan pendapat dari warga atau berdasarkan informasi dari warga yang kita dapatkan, ini tadinya tidak ada jalur air di sini di bawah jembatan Merah Putih ini. Ini sebenarnya jalan biasa aja, namun karena dari hulunya sudah terjadi banjir dan membawa material itu, jadi terbitlah ini aliran air baru atau sungai baru. Karena memang saya bukan orang Tapanuli Selatan, saya orang Tapanuli Tengah. Saya pertama datang ke sini bingung kenapa ada 3 jembatan. Ternyata pas saya tanya warga di sini, memang untuk jembatan Merah Putih ini tadinya jalan utama, tapi karena ada bencana itu yang membawa material dan membawa material-material yang besar sehingga menyebabkan aliran air baru atau sungai baru ya. Yang bisa kita lihat tadinya jalur sungai itu berada ke sebelah kiri. Nanti kita melewati jembatan itu ya. Nah, di jembatan Merah Putih ini tadi tidak ada jembatan. Namun sekarang beginilah kondisinya di Sagaroga di tanggal 20 Maret tahun 2026 ini. Bisa kita lihat di sini hutan-hutan pada habis ya, karena diterjang dari material yang dibawa oleh banjir bandang itu. Dan di sini masih banyak kayu-kayu gelondongan yang sudah mengering. Nah, ini dia yang saya maksud itu, tadinya aliran sungainya itu ada di sebelah kiri, bukan berada di bawah kita ini. Jadi aliran sungai yang berada di bawah ini adalah aliran sungai yang baru. Nah, begini tampak di hulu dari Desa Garoga ini, dan penampakannya seperti ini. Jadi lebar ya. Tadinya daerah aliran sungainya ini tidak selebar ini. Bisa kita bayangkan ya betapa banyaknya material yang terbawa dari hulu dari sungai ini yang menyebabkan desa ini bisa jadi semacam hilang ya dari peradaban. Nah, kondisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi material kayu, pasir, dan batu, dan lumpur terbawa dari hulu sungai ini. Nah, kita coba berjalan ke arah hulu dan kita lihat penampakannya di sini sudah seperti lapangan ya. Yang sebelumnya di sini banyak pohon-pohon, tapi semua sudah habis. Dan tadinya di sini juga ada beberapa permukiman warga, dan di sini sekarang kondisinya sudah habis seperti ini.
Di sini kita coba memajukan drone terus sampai ke hulunya, namun karena keterbatasan jaringan drone-nya, kita kembali lagi dan coba kita lihat dari arah sebelah sini ya. Nah, di sini juga tampak banyak kayu-kayu gelondongan yang terbawa oleh banjir bandang ya. Nah, sebenarnya ini dia daerah aliran sungai yang asli. Aslinya seperti ini. Nah, di sini juga tampak aliran sungainya sudah dibersihkan. Namun sisa-sisa kayu gelondongan masih tampak di sini ya. Masih tampak berserakan di sini, dan di beberapa tempat warga sudah memanfaatkan kayu-kayu gelondongan ini untuk dijadikan hunian ya, hunian sementara. Cuma berdasarkan informasi yang kita dapatkan masyarakat, untuk hunian sementara mereka itu sudah semacam memberikan statement hunian sementara itu bakal menjadi hunian permanen ya, karena dari mereka sendiri informasi yang kita dapatkan, mereka sudah tidak tahu lagi harus memulai dari mana, karena sebelumnya rumah-rumah yang mereka bangun itu hasil jeripaya yang mereka kumpulkan selama berpuluh-puluh tahun. Namun ketika bencana ini datang dan menghancurkan begitu saja, mereka bingung untuk memulai dari mana. Nah, ini dia kembali kita sorot jembatan yang dibuat oleh TNI, yang dimana ini bukan aliran sungai sebelumnya. Coba kita tinggikan drone dan coba kita lihat di daerah sekitar sini ya. Oke, kita setkan posisinya dulu biar kita bisa melihat secara melingkar ya. Nah, ini dia yang saya bilang tadi. Untuk jembatan merah putih atau jembatan sementara ini yang dibuat oleh TNI, ini tadinya tidak ada daerah aliran sungai di sini. Yang ada di sebelah kanan atas kita itu, dan ada di sebelah kiri. Karena waktu saya masih tinggal di daerah Tapanuli Tengah, saya beberapa kali lewat daerah sini sebelum ada bencana. Saya juga mengingat di sini cuma ada 2 jembatan, yaitu yang di sebelah kanan kita tadi dan yang di sebelah kiri. Di sini bisa kita lihat ya, yang di sebelah kiri kita itu yang itu tuh. Nah, bisa kelihatan kan? Yang di sebelah kiri yang ada setelah rumah atap biru. Nah, itu yang asli tuh, daerah aliran sungainya. Coba kita lihat secara melingkar ya. Inilah dia keadaan Desa Garoga di tanggal 20 Maret tahun 2026, dan kejadiannya setelah terjadinya banjir bandang yang menyerang beberapa titik di daerah Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Nah, ini kita lihat langsung ke bawah untuk melihat jenis material yang menghantam desa ini. Bisa kita lihat di sini banyak sekali ini ya. Banyak sekali kayu-kayu gelondongan yang berserakan di daerah sini. Dan ini juga kayu-kayunya sudah banyak yang sudah dimanfaatkan ya. Sudah banyak dimanfaatkan oleh warga untuk membuat hunian sementara. Nah, di sini juga banyak material batu, pasir, dan lumpur yang terbawa dari bencana ini. Nah, di sini tadinya banyak pohon-pohon yang ditanam ya, tapi semua dihabisi oleh banjir bandang ini dan hanya menyisakan puing-puing dari sisa material yang dibawa oleh banjir bandang tersebut. Jadi sekarang kita coba menjalankan kendaraan kita dan coba kita lihat dari bawah keadaan yang ada sekarang di tanggal 20 Maret tahun 2026 di Desa Garoga, Kecamatan Batang Toru dan Kabupaten Tapanuli Selatan ya. Nah, ini kita mencoba berjalan menuju Tapanuli Tengah dan kondisinya seperti ini. Nah, ini dia gapura yang viral itu ya. Ini gapura yang viral yang 3 bulan lalu ini sangat sering bermunculan di media sosial kita. Nah, di sini jalannya masih bersifat temporary. Jadi di sini ada jembatan yang
dibangun oleh pemerintah ya. Karena jembatan ini sebenarnya sudah tidak layak pakai karena sudah turun ya. Jadi pondasi dari jembatan ini sudah turun sehingga membuat jembatan utamanya pun ikut turun. Nah, di sini kita harus bergantian karena di depan kita ada kendaraan yang sedang melintas. Nah, tampak di sini masyarakat sedang melakukan semacam pengumpulan donasi ya, karena memang kondisi mereka itu sangat memprihatinkan. Jadi tampak di situ ada warga masyarakat dari golongan remaja dan orang tua yang berbaris di sepanjang jalan atau jembatan ini yang meminta bantuan. Nah, ini dia jembatan yang bersifat temporary ya. Ini juga kalau nggak salah dibangun oleh bapak-bapak TNI. Nah, ini jembatannya cuma bisa satu mobil ya. Bisa kita lihat banyak masyarakat yang masih meminta donasi agar mereka bisa tetap bertahan. Jadi kita harapkan ke depannya teman-teman kita yang terkena bencana bisa bangkit ya. Walaupun kita tidak bisa banyak berbuat atau membantu mereka, setidaknya kita berharap pada pemerintah, semoga pemerintah memberikan perhatian dan terus melakukan upaya perbaikan untuk bencana tanah longsor dan banjir bandang yang berada di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan keadaan terkini di Desa Garuga pasca terjadinya banjir dan bencana tanah longsor. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu pada video-video berikutnya.